Halo Rek, kembali lagi dengan saya dan perkenalkan ini adalah Rexus BT7, sebuah wireless headphone budget baru dari Rexus sebagai penerus seri BT6 yang udah lama keluar. Mulai dari bagian boxnya bisa kita lihat cukup terkesan simple tapi masih kerasa elegan. Terpampang jelas langsung gambar produknya. Ada tulisannya Rexus di bagian atas dan BT7 di bagian kanan bawah. Dan di bagian belakang hanya ada spek teknis kecil dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan apa yang kalian dapatkan di dalam boxnya sudah pasti satu unitnya, kabel charger, buku manual, kartu garansi. Rexus BT7 ini bisa kalian temukan di angka 117.000. Dan untuk range harga di toko lain, paling murah bisa kalian temukan di angka 112.000. Jadi kira-kira budgetnya nggak akan jauh dari angka-angka tersebut ya. Bagian desain dari Rexus BT7 ini tampil cukup lebih minimalis dan kerasa cukup unik dari beberapa produk Rexus sebelumnya ya. Dengan overall dimensi yang kerasa cukup kecil, cukup kerasa mungil, cukup kerasa headphone yang compact banget. Hanya ada logo Rexus di bagian tangkai kiri dan kanan. Di bagian headband atasnya cukup polos aja, tidak ada aksen apapun. Di bagian bawah headband ada foam yang cukup tebal dan kerasa cukup empuk. Dan bagian tangkainya ini yang langsung tersambung sama bagian earcupnya yang juga sekaligus bagian adjusternya. Bagian earcupnya hanya polos aja. Dan untuk earpadnya sendiri dia dilapisi sama kulit sintetis dengan foam yang saya rasa masih kurang empuk ya. Walaupun udah saya rasakan sendiri waktu saya pencet dan memang ini kerasa masih kurang empuk dan nggak bakalan nyaman kalau dipakai dalam waktu yang cukup lama. Marking L sama R di sini juga terlihat cukup jelas ada di bagian dalam earcupnya. Dan untuk bagian dalamnya di sini masih ada bantalan kecil tipis yang memberikan kesan empuk. Dan dengan desain yang seperti ini, bobot yang ada di Rexus BT7 ini cuma 145-an gram. Jadi itu cukup ringan untuk sebuah wireless headphone. Untuk bagian kenyamanan di sini sayangnya saya agak bingung ya. Karena desain dari earcupnya ini kerasa cukup over ear. Walaupun waktu dipakai ternyata ini tipenya on ear dan mungkin akan kerasa over ear kalau dipakai bocah aja. Dan untuk ukuran telinga dewasa yang punya saya kayak gini, Rexus BT7 ini memberikan kesan yang on ear, bukan over ear ya. Jadi walaupun kalian paksa buat masuk di lubangnya, itu nggak akan bisa. Clamping force dari Rexus BT7 ini juga buat saya udah sangat-sangat cukup, udah sangat-sangat menekan dan tidak terlalu loose waktu saya geleng-geleng dan angguk-angguk sekalipun. Tak lupa juga bagian headrest yang di sini terkesan cukup leluasa. Walaupun masih ada rasa kekangan sedikit, tapi karena bentuknya yang cukup kecil dan dimensi yang nggak terlalu besar, jadi waktu dikalungin di leher itu nggak terlalu terasa mengganggu. Build quality dari Rexus BT7 ini juga bikin saya cukup kaget ya. Karena walaupun pas dipegang itu kerasa banget semuanya dari bahan plastik, tapi plastiknya itu terasa cukup lentur dan cukup kuat waktu saya coba stretching dan memang benar-benar punya kualitas yang kerasa cukup bagus. Sekarang kita cek ada kelengkapan apa aja di bagian earcupnya. Earcup sebelah kiri kosong dan kita bisa lihat di earcup sebelah kanan. Mulai dari tombol plus yang ini fungsinya untuk next track dan menaikkan volume apabila ditahan. Lalu ada satu tombol multifungsi untuk menyalakan dan mematikan play dan pause media player kalian atau fungsi telepon lainnya. Lalu ada tombol minus untuk previous track atau menurunkan volume apabila ditahan. Ada port Type-C yang hanya untuk charging, lampu indikator, tak lupa juga lubang mikrofon. Kapasitas baterai yang ada di Rexus BT7 ini di angka 200 mAh dan punya daya tahan sekitar 22 jam dan waktu pengecasan 2 jam. Dan untuk bagian konektivitas, seperti yang kalian lihat di kelengkapan earcupnya tidak ada port aux ya. Jadi konektivitas yang ada di Rexus BT7 ini cuma satu, yaitu Bluetooth yang versinya 5.3 dan kodeknya sudah AAC. Dan untuk karakter suaranya di sini saya langsung bisa tangkap kalau Rexus BT7 ini punya karakter yang cukup warm, jadi benar-benar kerasa cukup mendem. Di sini bagian bass juga kerasa cukup dominan dan cukup mengganggu beberapa frekuensi lain.
Bagian vokal di sini juga kerasa nggak cukup clear, nggak cukup bersih gitu. Masih kecampur sama frekuensi bass. Dan untuk treble-nya sendiri di sini juga nyaris tidak terasa. Mungkin ada tapi kecil aja gitu. Dan bener-bener segala suara itu terasa cukup terganggu sama bagian bassnya memang. Karena bass yang mendem seperti ini itu bikin suaranya jadi kerasa mudi atau madi gitu ya, berlumpur suaranya. Bahkan di sini genre-genre yang cukup cocok dengan Rexus BT7 ini ya kemungkinan ya yang genrenya jedak-jeduk atau K-pop atau TikTok remix atau semacamnya. Pokoknya musik-musik yang emang elemen bassnya cukup kenceng. Detail dan separasi di Rexus BT7 ini juga buat saya cukup B aja. Kadang masih bisa dirasakan walaupun memang nggak kerasa jelas detail banget gitu ya. Tapi memang kebanyakan sih ketutupan sama bass. Jadi nggak bisa sering kita rasain juga gitu bagian detailnya. Untuk pengalaman nonton di sini juga cukup biasa aja sih ya. Mungkin kerasa cukup enak kalau kalian nonton film yang elemen suaranya itu rame kayak film action gitu ya. Yang punya karakter suara di mana-mana dan cukup kerasa menggelegar karena di sini emang bagian bassnya cukup berasa ditonjolkan sekali. Apalagi kalau film yang kalian tonton punya elemen bass yang cukup banyak. Itu bakal lebih bikin nonton pakai Rexus BT7 ini cukup kerasa imersif. Walaupun memang suaranya mendem. Tapi sayangnya di sini buat kalian yang suka nonton drama atau podcast, sangat tidak saya sarankan. Kenapa? Karena di sini karakter vokal yang keluar dari adegan-adegan drama atau podcast itu kerasa cukup ngebas, kerasa cukup mendem, dan cukup nggak enak aja gitu didengerin. Jadi sayang aja sih. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Lanjut sekarang untuk pengalaman main game pakai Rexus BT7. Dan saya sangat tidak sarankan sih ya, karena yang pertama, dia nggak punya koneksi kabel, dan yang kedua, dia nggak punya mode low latency atau fitur gaming mode. Jadi, untuk main game pakai Rexus BT7 ini mungkin cukup game-game yang casual aja ya. Tapi di sini akan saya gambarkan pengalaman saya waktu main CODM pakai Rexus BT7. Ini suaranya bener-bener nggak apa ya, kurang enak gitu. Malah terkesan cukup cempreng. Bass yang awalnya saya pikir bakal menggelegar di game CODM yang saya mainkan, ini malah terkesan lebih cempreng lagi. Berasa kalau suaranya tiba-tiba jadi low resolution gitu. Karena bass di sini bass yang cukup mendem, cukup cempreng, dan cukup nggak enak gitu. Soundstage di sini juga kurang kerasa cukup bagus. Dan positioning suara di sini juga buat saya ya tidak terlalu bisa diharapkan karena memang suaranya kerasa ngumpul aja gitu karena soundstage-nya juga kecil dan kualitas suaranya sendiri juga buat saya main game pun kerasa cukup kurang gitu. Bahkan mungkin main game casual juga suaranya kurang enak gitu buat kalian dengarkan. Jadi memang gak cocok sih buat main game. Bisa-bisanya ada orang gila yang berani bikin genre science fiction di Indonesia dengan teknologi kita yang seadanya, budget kita yang kalian tahu sendiri kayak apa, dan orang gila tersebut adalah Joko Anwar. Emang coba Bang Joko Anwar yang berani bikin kayak beginian. Ya, jadi ini adalah suara yang kalian dengarkan berasal dari mikrofonnya si Rexus BT7. Dan menurut saya untuk kualitas suaranya sendiri di sini juga kurang bagus ya. Suara tangkapannya itu juga kecil dan beberapa kata-kata yang ada di nada rendah itu juga tertangkap
seperti biasa, saya akan pakai suara ASMR Kuli untuk noise dari luar. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk level mengganggu atau tidaknya, silahkan kalian nilai sendiri. Nah, jadi itulah hal-hal yang bisa saya sharing ke kalian selama saya pakai Rexus BT7. Kesimpulan saya untuk Rexus BT7 ini adalah sebuah wireless headphone budget yang bener-bener penggunaannya cukup simple. Buat dengerin musik aja sama nonton yang ringan-ringan, udah. Karena memang secara kualitasnya, saya nggak bisa komplain apa-apa karena memang harganya yang cuma 100 ribuan, itu termasuk yang udah cukup murah dan bisa dapat sebuah barang yang setidaknya punya kualitas kayak Rexus BT7 ini, itu udah cukup bagus ya, walaupun memang karakter suaranya ya cukup biasa aja. Dan buat orang-orang yang sebenarnya nggak terlalu pengen apa ya, aksen aneh-aneh di bagian suara, yang penting headset atau headphone-nya nyala dan musik yang mereka dengarkan udah bikin mereka happy, ya udah Rexus BT7 ini cocok buat orang-orang seperti itu yang nggak mau keluar uang banyak untuk sebuah headphone atau headset wireless kayak gini. Dan Rexus BT7 ini pilihan yang menurut saya cukup oke sih. Cuma memang sedikit minor aja yang jelek itu di bagian kenyamanan, karena memang earpad-nya ini yang nggak enak kalau dipakai berlama-lama. Jadi Rexus BT7 ini bisa sangat saya rekomendasikan untuk orang-orang yang budgetnya cuma 100 ribuan, pengen punya wireless headset atau wireless headphone yang bisa kalian pakai buat dengerin musik tanpa minta suara karakter yang aneh-aneh. Sekian pembahasan saya soal Rexus BT7. Ojo lali di like, gak di like yo ora popo. Matur suwun. Rexus BT7. Padahal BT6 Pro kemarin itu seri premium.